Halo semuanya, selamat datang di Garasi Gede. Hari ini kita nggak kepengen konten tentang bengkel. Kita juga teman-teman lihat semua backgroundnya kita sedikit berbeda, sedikit lebih hijau, nggak cuman seng seperti biasanya ataupun bongkahan besi biru dan mobil balap dan lain-lainnya itu tadi. Hari ini kita ada di Pakem, di alam-alam, sampingnya sawah, bagus banget view-nya. Itu juga ada kandang sapi juga, jadi lebih menarik. Untuk mereview mobil tempur kita. Oke semuanya, hari ini kita mau mereview mobil tempur kita. Mobil operasional dari tim Gede Era JRT. Ini adalah Toyota Hilux tahun 2014. Ini kebetulan yang tipe G, manual 4x4 pastinya. Nah, kenapa kita pilih Toyota Hilux ini? Karena untuk mobil operasional tim balap off-road khususnya, itu butuh mobil yang memiliki beberapa kriteria. Pertama, pasti harus tangguh. Kedua, pasti harus kuat untuk diajak off-road. Ketiga, kalau menurut kita harus ganteng juga. Keempat, harus Toyota. Enggak juga deh, enggak harus Toyota. Tapi pokoknya yang penting bagus. Oke, jadi Toyota Hilux ini kita beli tahun lalu, tepatnya sebelum musim balap tahun 2022. Jadi pas waktu itu kita butuh banget mobil tim operasional kita. Kebetulan banyak dicari nih. Kira-kira kandidatnya apa? Ada Strada Triton, ada Ford Ranger, ada apa namanya, mungkin kita cari double cabin yang lain gitu kan. Tapi setelah disortir lagi, kayaknya yang paling memenuhi kriteria tersebut adalah Toyota Hilux ini, karena dia bandel, kuat, terus apa namanya, mampu off-road juga, 4x4 juga kan ini. Nah, jadi kita pilih Toyota Hilux. Dan kebetulan mobil ini setelah kita beli langsung kita modifikasi di Lamban Garage. Nah, jadi pas waktu kita mau mulai balap di tahun 2022, tepatnya di seri pertama yang ada di Sumatera itu, kita langsung memodifikasi Toyota Hilux tahun 2014 ini. Dan basicnya Toyota Hilux ini udah bagus banget. Jadi dia leather frame, tentu kuat. Mesinnya juga bandel banget, 2KD udah teruji, 2500 cc diesel, turbo, VNT juga ini, kayak di Fortuner. Terus manual, 4x4, wah udah mobil nggak ada apa namanya, lawan lah istilahnya. Jadi pasti kuat banget. Nah, untuk konsep modifikasi dari mobil ini sendiri, pasti kita sesuaiin untuk tujuan awalnya apa. Dan tujuan awalnya kita pengen bikin mobil ini kan menjadi mobil operasional tim balap off-road gitu kan. Jadi tentu modifikasi-modifikasi yang dilakukan di mobil ini sesuai untuk peruntukannya. Jadi yang pertama-tama kita modif adalah bumper. Kita modif bumper. Ini kebetulan kita bumper beli jadi langsung dari Thailand via Lamban Garage juga, supaya cepat gitu. Jadi kita juga aslinya bisa bikin custom di Lamban Garage, cuman kita karena pas waktu itu keburu mau berangkat ke Sumatera, jadi kita beli yang udah jadi aja. Jadi plug and play langsung masuk ke mobil ini gitu kan. Tujuannya apa ganti bumper? Pertama, biar kuat. Nah, kalau udah ganti bumper besi ini kan pasti jadi pede kan, mau bawa mobil ini jauh itu lebih pede, apalagi untuk papasan sama sedan-sedan lebih pede. Enggak ding, jangan ditiru, arogan sekali. Enggak. Yang penting biar pede aja dan juga biar ganteng mobilnya kan. Lalu fungsi kedua dari masang bumper ini adalah biar kita bisa pasang winch. Nah, ini kita pasang winch elektrik, ini mereknya Warn. Kita pasang plasma juga di sini, supaya untuk kalau terjadi sesuatu kita bisa recovery pakai mobil ini. Kita punya winch untuk ngederek misal mobil orang yang tersangkut, atau ngederek mobil balap kita kalau misalnya ada stuck atau apa, kita bisa derek pakai winch ini. Ketiga, kita bisa pasang lampu tembak ini. Ini nggak cuman bikin ganteng juga, tapi biar kalau kita lagi pergi keluar kota kayak kemarin pas di Muara Bungo itu, jalannya tuh gelap, sepi, nggak ada orang, mungkin adanya macan gitu ya di jalan, itu kita nyalain lampu tembak ini supaya terang di jalan. Nah, lalu karena kita sudah pasang
bull bar atau bumper depan, kita bisa pasang sidebar ini. Nih, ini bikin tampilannya tambah maco lagi nih, tambah sidebar. Tentunya ini biar aman juga kalau kita lagi di tengah hutan atau kita mau ekspedisi pakai mobil ini pun aman ada sidebar ini. Jadi kalau misalnya kena pohon atau apa, yang kena sidebarnya duluan, nggak langsung ke bodinya gitu. Ini jadi aman sekali pakai sidebar ini. Lalu sidebarnya nyambung ke bawah sampai ke ini, sampai ke footstep. Nah ini footstepnya kebetulan kita custom di Metalcraft, karena kita kalau cari yang sudah branded dalam tanda kutip itu selain mahal juga kadang-kadang lama nunggu datangnya. Jadi kita custom di Metalcraft atau di Lamban Garage juga. Ini produknya Lamban Garage top sekali gitu kan. Selain itu kita juga custom juga untuk roof racknya. Ini roof racknya kita custom di Metalcraft juga. Kenapa kita butuh roof rack? Karena kita juga bawa barang-barang banyak banget untuk di roof rack ini. Biasanya kalau di atas itu kita taruh ban sama velg satu set. Jadi 4 piece di atas roof rack tersebut gitu kan. Selain itu juga kita bisa pasang LED bar di atas. Nah, setelah roof rack yang ada di atas cabin, kita juga pasang roof rack juga di atas bak. Nah, tapi kan nggak mungkin dong double cabin dipasang roof rack di atas baknya. Nah, tentunya kita pasang ini namanya adalah bed rack. Nah ini biasanya double cabin yang bawa muatan banyak atau muatan-muatan yang berharga, kita pasangin bed rack seperti ini. Supaya apa? Supaya lebih rapih dan juga lebih aman, karena bed rack ini ada kunciannya juga. Jadi selain dia bisa lebih rapih untuk menampung barang-barang yang kita bawa, bed rack ini juga aman gitu untuk membawa barang-barang itu. Nah sudah kita pasang roof rack dan juga bed rack tersebut, kita juga memodifikasi bagian belakangnya. Jadi kalau di Hilux ini ya saya yang paling suka bagian belakangnya. Yuk kita lihat satu persatu. Ya, jadi untuk di bagian belakang ini tentunya kalau kita udah ganti bumper depan, nggak afdol kalau kita nggak ganti bumper belakang. Jadi bumper belakangnya ini juga kita ganti. Jadi nggak kita pakai untuk standarnya, kita ganti. Kalau yang ini bikinan dari Metalcraft. Jadi bumper ini bikinan dari Metalcraft. Fungsinya apa? Fungsinya biar bagian belakangnya ini juga aman dan juga tentunya untuk secara estetika lebih yahut, lebih keren. Nah, dari bumper belakang ini juga disambungin ke bagian samping juga sedikit supaya lebih aman juga. Kan kita kalau off-road itu lawannya nggak cuman ban ya, nggak cuman bannya mobil lain atau apa, tapi bisa lebih ke pohon, bisa lebih ke batu gitu kan. Jadi macam-macam lawannya kalau untuk di medan off-road. Lalu ada tire hanger juga, karena kita biasanya pakai mobil ini jaraknya jauh sekali. Kayak kemarin ke Muara Bungo itu sekitar 2000 kilo dari headquarter kita di Jogja sampai ke Muara Bungo. Tentu nggak merasa was-was kalau kita nggak bawa ban serep. Nah oleh karena itu kita bawa ban serep yang dipasangin di tire hanger ini. Nah jadi ban serep ini kadang-kadang kalau kita bocor di tengah jalan atau di apa, kita paling nggak bawa ban serep di tire hanger ini. Selanjutnya kita juga kasih tempat untuk naruh jerrycan. Nah di bumper ini juga biar kesannya lebih ekspedisi banget, kita pasang modifikasi di Hilux ini adalah tempat untuk jerrycan ini sejerikan-jerikannya. Nah, jerrycan ini kita butuhkan untuk apa? Biasanya untuk isi bahan bakar. Biasanya kalau di mobil ini kalau misalnya jalan ke tempat jauh juga, contoh lagi kayak di Muara Bungo kemarin, itu di sana itu solar susah sekali. Jadi sekalian ngisi ini full tank, biasanya sejerikan-jerikannya juga kita isi juga supaya kalau misalnya kita nggak dapat solar, paling nggak ada jerikan ini gitu. Nah, setelah melakukan riset yang dicari dari sini, ternyata ini isinya adalah 20 liter per satu jerikan ini. Jadi total kita bawa spare 40 liter of fuel, of bahan bakar. Jadi ya paling nggak kalau misalnya asumsi 1 liter 10 kilo ya kita bisa jalan 400 kilo lah hanya dari jerikan ini. Jadi aman. Nah fun fact, orang-orang Indonesia itu banyak nyebut
Jerrycan ini adalah jerigen. Apalagi orang Jawa, jadi nyebutnya biasanya jerigen. Padahal aslinya namanya ada jerrycan. Jerrycan. Can adalah kaleng, jerry adalah jerry. Jadi jerrycan, kaleng jerry. Oke, secara tampilan dari mobil ini udah. Mungkin kita mau bergeser sedikit ke bawah menuju ke kaki-kaki dari mobil ini. Yang pertama yang paling jelas terlihat adalah ban dan velg. Itu yang pasti pertama dilihat sama orang-orang ya. Nah, kebetulan di mobil ini karena kita udah bikin mobil ini jadi rugged, pasti juga akan membawa muatan yang sangat berat. Kita ganti kaki-kakinya. Nah, kalau di ban sama velg ini sendiri, ini bannya kita pakai Toyo Open Country yang AT atau yang all terrain, karena kita banyak pakai ini kalau untuk saat ini hanya untuk ke daerah-daerah yang jauh sampai menjangkau ke ke trek, dari Jogja menuju ke trek. Jadi kalau untuk pemakaian off-road kita jarang. Jadi oleh karena itu kita pakainya yang ban tipenya all terrain, belum yang mud terrain. Karena kalau misalnya kita pakai yang mud terrain mungkin lebih berisik nanti kalau kita pakai di jalan raya. Untuk velgnya sendiri kita pakai velgnya bawaannya Toyota Fortuner, karena kita punya Toyota Fortuner juga di garasi. Itu kita pasang velgnya di mobil ini karena biar keren aja gitu. Tapi kita cat warna gunmetal ya kalau orang-orang sekarang nyebutnya, biar tambah keren dan juga tambah matching juga sama mobilnya. Oke, setelah kita bahas dari ban sama velgnya, kita pengen bahas yang lebih dalam lagi ke dalam sana. Kalau teman-teman lihat, itu adalah shock breakernya. Nah, di shock breaker dari mobil ini juga sudah kita modifikasi di Lamban Garage, kita ganti menjadi Pro Fender. Yang depan kita pakai coilover, yang belakang karena dia masih modelnya per daun, kita pakai Pro Fender yang tabung biasa gitu. Jadi Pro Fender ini kita bisa atur untuk spring rate-nya dan juga keempukannya, karena mobil ini tuh membawa muatan yang berat. Kalau kita pakai shock standar pasti nanti jadi mantul-mantul mobil orang. Karena itu kita ganti shock yang lebih ampuh lagi supaya lebih meredam juga. Nah, tadi kita udah ngejelasin secara visualnya modifikasinya seperti apa. Oleh karena itu kita sekarang pengen liatin ke teman-teman semua fungsinya dari masing-masing modifikasi ini seperti apa. Oleh karena itu kita mau minta bantuan sama Mas Adit. Oke guys, mau bantuin Avan untuk bongkar ini dudukan ban serep dan juga dudukan jerigen. Nah, jadi kalau kita balapan itu biasanya ini dibuka terus gitu kan? Ya, ya, soalnya barangnya kan di dalam sini kita pasti harus nurunin, harus buka ban serep dan juga jerigen. Oh, yang dibuka ini dulu. Ketahuan nggak pernah buka mobilnya sendiri. Saya ban serep. Lalu jerigennya juga. Jerigennya dibuka. Nah, terus biasanya ini juga dibuka terus nih. Backtracknya supaya dibuka. Kita kalau mau ambil barang-barang itu gampang. Tuh. Nah. Tuh. Jadi dalamnya seperti ini. Aslinya dari Lamban Garage, kalau dari Om Wahyu sendiri, kita dibikinin itu ya drawer dan raknya di atas. Ya, cuman ada raknya. Cuman karena tim kita itu lebih prefer kalau langsung kosong gini ya Pak Avan. Jadi asal bak dan ada tutupnya backtrack biar nggak kehujanan. Ceritanya gitu. Jadi dan sebenarnya itu cocok-cocokan ya Pak Avan. Ada yang juga lebih suka pakai drawer dan juga raknya itu lebih terorganisir gitu. Tapi kalau kebetulan itu Mas Nur itu ya pinginnya. Soalnya kan kita bawaan barangnya itu kan besar-besar. Biasanya final gear atau transfer case itu kalau misalnya dikasih rak itu kita nggak muat banyak. Jadi kita copot untuk drawer sama raknya. Nah, nggak apa-apa, tapi besok kita bisa pasang di mobil lainnya. Oh iya, yang tadi belum dijelasin juga, di dalam bak ini ternyata ada inverter. Power inverter dan juga aki cadangan. Jadi mobil ini 2 aki sama inverter. Nah, jadi fungsinya inverter ini buat apa Pak Adit? Inverter ini, jadi kalau kita pergi ke hutan atau kemanapun, sepanjang mobil ini ada solar, kita tinggal nyalain inverternya, kita dapat daya listrik guys. Itu canggih banget sih. Jadi misal kita lagi balap di suatu pelosok itu, kita susah nyari tukang las, ada tukang las di sini.
Kan bisa ya, bisa untuk ngelas. Bisa buat ngelas. Semua kita bisa buat ngecas laptop handphone lah, bisa, ngecas laptop kamera. bisa. Jadi di hutan itu nanti rasanya seperti hotel kalau kita ada Ada listrik sepanjang itu tadi. Jadi solar sama mesin bisa harus dinyalain secara Mesin juga berkala bisa ya, untuk kalau ngisi. enggak nanti tiba-tiba kalau mau nyalain mesin kok tiba cek mati akhirnya. Gitu. Oke, mungkin dari modifikasi dari mobil ini udah. Habis ini kita mau cobain jalan mobil ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita lagi nyobain Hilux yang kita review tadi. Nah, jadi kalau di dalamnya nggak ada yang spesial ya, dashboardnya biasa aja standarnya. Tampilannya kayak Fortuner, jadi rasanya kayak nyetir Fortuner. Dari setirnya sama, terus dashboardnya sama semua. Di instrumen clusternya juga mirip. Kalau di Fortuner bedanya warnanya biru kalau nggak salah. Kalau di Hilux ini warnanya merah. Oh iya, karena ini mobil ini manual, jadi transfer case-nya juga berbeda sama Hilux atau Fortuner yang Matic gitu. Kalau yang Matic kan cuma ada HNL aja karena dia kalau nggak salah full time, kalau nggak salah ya, kalau koreksi kalau misalnya saya salah. Nah kalau di yang manual ini dia tipenya kayak transfer case yang konvensional yang sering ditemuin, misalnya kayak di Suzuki Jimny atau di Toyota Hardtop atau yang lain-lainnya gitu. Nah kalau di dalamnya ya standar-standar aja, head unit juga standar, terus AC-nya juga masih putar-putaran. Kalau Fortuner kalau nggak salah udah yang tombol ya. Terus naikannya sendiri ya seperti Hilux pada umumnya, cuman kalau secara suspensi sendiri lebih empuk sih memang daripada suspensi aslinya ya, karena suspensinya udah diganti pakai Provender itu tadi yang sudah kita review tadi. Jadi kalau untuk jalan keriting lebih enak kalau menurut saya, dan juga kalau misalnya pakai ada bobotnya di belakang itu juga pasti lebih pas gitu, jadi nggak ambles. Kalau suspensi aslinya kan pasti ambles kalau kalau dikasih bobot gitu di belakang. Nah terus setirnya juga enteng, dan karena manual ini lebih asik bawanya. Kalau saya sekarang lebih suka bawa manual daripada bawa Matic. Kalau dulu kan kayak bawa manual tuh kayak bahasanya tuh susah gitu ya, kalau bahasa Jawanya rekoso. Tapi kalau sekarang ini karena sekarang mobil mayoritas sudah pakai Matic, jadi kalau bawa manual itu asik gitu, jadi kayak refreshing, lebih kayak mobil hobi gitu aja kalau pakai manual. Terus mesinnya standar, tenaganya ya 2KD ya, enak, lebih ngejambak 2GD sih. Tapi kalau 2KD itu kalau diisiin biosolar gitu, jadi lebih hemat pastinya, lebih efisien juga. Tapi kalau buat emisi ya jelas kalah lah, yang namanya diesel juga gitu kan. Terus mungkin kita pengen upgrade di mesinnya biar lebih kenceng lagi, tapi takutnya kalau dikasih mesin kenceng nanti Nur Samsudin Kentik nanti ugal-ugalan kalau pakai ini gitu kan. Jadi ya mungkin dibiarin aja atau di upgrade. Silahkan komen di bawah, kita kasih saran, mending di upgrade apa mending standarin aja gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa teredukasi juga, bisa terhibur juga dengan video ini. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe ke channel Garasi Gede supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Dah.